Lagu My Way mengiringi video narasi kali ini. And now the end is near, and so I face the final curtain. Sahabat semua, di dalam bernegara tentunya bukan hanya politik isinya, namun ada juga masalah ekonomi, ideologi, pertahanan, budaya, sosial, dan keamanan. Di dalam bernegara bukan melulu memfokuskan kepada siapa yang nanti akan jadi presiden 2024. Partai apa, mengusung siapa. Namun, memahami keekonomian sangatlah penting. Nantinya, di dalam kelolaan bernegara, bagaimana dan apa yang Indonesia harus lakukan. Fakta sejarah, Indonesia itu lebih tua 4 tahun dari Tiongkok. Indonesia berdiri tahun 1945. Tiongkok berdiri tahun 1949. GDP per kapita Indonesia saat ini sekitar 4.300-an dolar. Tiongkok GDP per kapitanya 15.800 dolar. Singapura merdeka tahun 1965, 20 tahun lebih muda dari Indonesia. GDP per kapitanya 59.500 dolar. Indonesia jauh tertinggal. Ini kalau kita bernegaranya jantan. Kita mengakui bahwa memang ada yang salah di dalam mengelola potensi negara Indonesia dalam 7 kepresidenan saat ini. Haluan negara dan nation interest-nya belum world class. Itu sekali lagi kalau kita jantan. Namun kalau kita bangsa yang cari selamat, maka kita akan membandingkan dengan negara lain yang lebih lemah. Seperti mengatakan, itu Ethiopia masih miskin, Myanmar masih miskin, India masih di bawah kita. Untuk hal ini, terserah Anda memandang diri Anda sendiri. Merasa kita di bawah performa atau merasa kita sudah cukup seperti apa adanya saat ini adalah yang terbenar dan yang terbaik untuk Indonesia. Bagi New Mind, Indonesia adalah Ferrari yang dibawanya hanya 30 km per jam. Takut-takut, bingung, dan gak pede. Jadi untuk membuat kita pede, kita mempelajari tentang geoekonomi, mempelajari bernegara dari sisi ekonomi. Kita ke tahun 1080-an sekarang. Masa kejayaannya Mas Boy, lintas melawai, breakdance, musik punk, rambut punk, jazz over shoulder, Walkman, kaset, dan lain sebagainya. Culture pop dan ledakan teknologi baru terjadi di Indonesia dan pastinya terjadi di seluruh dunia. Keceriaan di sisi lainnya ada kegelapan ternyata. Di sisi Amerika Latin, di tahun 80-an adalah tahun bencana. Bahkan Amerika Latin menyebutnya dekade 80-an tersebut sebagai the lost decade. Mengapa? Karena mereka menghadapi masalah financial turmoil, masalah keuangan yang parah. Debt typhoon atau badai hutang menghantam ekonomi Amerika Latin yang dikarenakan di tahun 80-an tersebut ada 2 kali kenaikan harga minyak bumi, oil price shock, yang membuat banyak negara Amerika Latin menjadi defisit neraca perdagangannya. Meksiko adalah negara pertama yang tumbang, mengatakan dirinya bangkrut di tahun 1982, menyatakan negaranya tidak mampu membayar hutang. Ternyata membuat efek domino di berbagai negara Amerika Latin yang juga memiliki hutang negara yang sangat besar. Kemudian Brasil menyatakan dirinya bangkrut. Kemudian Chile, Argentina, Kolombia, Venezuela satu persatu ambruk seperti domino. Mereka menghadapi resesi yang dalam, hutang yang menggunung, inflasi yang tinggi, pengangguran meningkat tajam, dan ekonomi yang lambat tumbuhnya bahkan tidak tumbuh. Kita fast forward 3 dekade kemudian. Masa kini, apakah sejarah akan berulang? Kita melihat negara sekitar dunia kita sekarang ini, negara berkembang saat ini banyak yang sedang berjuang berat menghadapi sovereign debt atau krisis menghadapi hutang negara. Salah satunya adalah Sri Lanka. Ekonomi Sri Lanka sudah ambruk, hutang menumpuk, cadangan devisa hanya sisa 1 bulan lagi untuk membeli produk kebutuhan nasional yang tidak bisa diproduksi oleh Sri Lanka. Dan parahnya, Sri Lanka kebutuhan pokok hariannya 60% impor. Ini semua terjadi karena Sri Lanka mismanagement mengelola potensi negaranya. Mereka membelanjakan lebih besar dari pendapatan negaranya. APBN-nya selalu minus. Ditambah lagi ada faktor lain terjadi, memukul negara sejenis Sri Lanka. Efek pandemi selama 2 tahun membuat ekonomi melambat di seluruh dunia. Meningkatnya pinjaman negara-negara yang lemah dan invasi Rusia ke Ukraina mengakibatkan meningkatnya harga minyak bumi dan gas alam serta harga pangan, dan ketersediaan pangan dunia menipis. Apa yang terjadi di Sri Lanka saat ini? Akankah bermutasi membawa efek domino seperti di tahun 80-an, di tahun 1982 di mana diawali dengan Meksiko yang sekarang adalah Sri Lanka? Akankah menjadi mutasi dan menyebar ke seluruh dunia Sri Lanka Way ini?
Apakah Sri Lanka merupakan canary in the coal mine? Burung kenari di tambang batu bara? Ini adalah kalimat idiom yang artinya early warning atau peringatan awal akan tanda bahaya. Burung kenari adalah burung yang sering berbunyi di awal tambang batu bara dieksplor yang menandakan kemungkinan bahaya efek sulfur dan kerusakan lingkungan karena batu bara tersebut. Kita ke 9 hari sebelum Rusia menyerbu Ukraina, yaitu tanggal 15 Februari 2022, di mana World Bank memperingati dunia bahwa hutang negara-negara berkembang dalam kondisi krisis karena efek pandemi dan slowdown ekonomi. World Bank menyebutkan 70 negara yang berpotensi menjadi negara paria, negara setengah gagal bayar hutang. 70 negara low income country. Total beban bunganya saja terakumulasi hampir 1.000 billion dolar di tahun 2022 ini. Yang dalam 9 hari setelah pengumuman tersebut, Rusia serang Ukraina yang menyebabkan harga minyak naik. Jaringan distribusi dunia terganggu, harga pangan meningkat, dan ketersediaan pangan terbatas. Hal ini semua membuat analis perekonomian sulit melihat sisi terang ekonomi di tahun 2022 ini. Di bulan Maret, kembali PBB mengumumkan ada 107 negara yang kena imbas salah satu dari 3 masalah dunia. Apa saja 3 masalah dunia tersebut? 1. Kenaikan harga pangan. 2. Kenaikan harga energi. Dan ketiga, kondisi perekonomian dalam negeri yang berat seperti inflasi meningkat, banyaknya pengangguran, dan lain sebagainya. Dari 107 negara yang bermasalah tersebut, mereka mewakili 1,7 miliar manusia alias 20% populasi dunia. Dari 107 negara yang kena pengaruh satu di antara 3 masalah, ada yang menarik. Ada 69 negara di dalamnya yang menghadapi ketiga masalah tersebut sekaligus, yaitu masalah pangan, masalah energi, dan masalah keuangan. Jadi 69 negara tersebut bisa seperti Sri Lanka, yaitu 25 negara ada di Afrika, 25 negara ada di Asia Pasifik, dan 19 negara di Amerika Latin. Ekonomis bahkan menduga negara di Afrika seperti Mesir saja terkena 3 pengaruh masalah dunia tersebut, apalagi negara lain. Gandum, makanan utama Mesir, sudah mulai hilang dari pasaran Mesir dan harganya sudah naik 50%. Pemerintah Mesir baru-baru ini mengatakan cadangan pangan hanya bertahan 3 bulan lagi di bulognya Mesir. Tunisia, pencetus awal Arab Spring, hutangnya sudah 100% GDP, inflasi 7%, yang bisa menyebabkan masyarakat turun ke jalan karena masalah ekonomi tersebut. Lebanon dalam 2 tahun ini sudah meningkat 11 kali mengenai kebutuhan harga-harga pangan tersebut. Kemudian mata uang Lebanon, pound, turun nilainya hingga tinggal 10% dan hutang negara tersebut 360% dari GDP. Parahnya lagi, Lebanon pengimpor gandum 80% dari Ukraina yang sekarang nol. Tidak ada supply lagi, Lebanon sudah kekurangan pangan. Cerita tadi akan terus panjang, data akan terus bertambah. Namun, moral of the story-nya, apakah Indonesia melihat peluang di sini? Apakah kita bisa menjadi negara global player? Apakah kita masuk negara yang bermasalah sebentar lagi? Anda yang bisa menjawab itu semua, sahabat.